kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sobat BMKG, beberapa hari yang lalu terjadi banjir di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Medan, Sumatera Utara, di Padang, Sumatera Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan di Serang, Banten. Lalu, apakah potensi cuaca ekstrem yang berdampak pada bencana hidrometeorologi ini sudah terdeteksi oleh BMKG? Berikut ulasannya. Sejak bulan Maret tahun 2018, BMKG telah mengoperasionalkan sistem perakiraan berbasis dampak atau Impact Based Forecast. Sistem ini menggabungkan informasi perakiraan cuaca dan informasi potensi dampak bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi. Perakiraan berbasis dampak ini diharapkan dapat membantu dalam mitigasi bencana serta mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material. Seperti yang Sobat ketahui, BMKG selalu mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim melalui website bmkg.go.id, akun-akun media sosial info BMKG, aplikasi info BMKG, maupun melalui pesan WhatsApp ke pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi yang disampaikan hanya berisi informasi peringatan dini cuaca ekstrim saja. Namun, pada sistem IBF, Sobat akan mendapatkan informasi tambahan dampak apa saja yang akan timbul, wilayah yang terdampak, seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkan, serta langkah-langkah antisipasi apa saja yang perlu diambil. Pada sistem IBF, potensi dampak turut diperhitungkan ketika perakiraan cuaca dikeluarkan. Komponen apa sajakah yang turut diperhitungkan dalam pembuatan perakiraan berbasis dampak ini? Komponen penting dalam sistem IBF adalah risk atau resiko, yang merupakan irisan antara hazard atau bahaya, exposure atau keterpaparan, dan vulnerability atau kerentanan. Besarnya risiko sangat bergantung pada besarnya hubungan ketiga komponen tersebut. Semakin erat hubungan antara hazard, exposure, dan vulnerability, maka risk akan semakin besar. Pada sistem IBF, indeks resiko ditentukan dalam matriks, di mana di dalam matriks resiko ditunjukkan informasi tingkat dampak dari dampak minimal hingga dampak severe atau berat, dan informasi kemungkinan terjadinya bahaya dari kemungkinan sangat rendah atau very low hingga kemungkinan tinggi atau high. Lalu berdasarkan matriks ini akan dibuat tingkat peringatan dini dengan mempertimbangkan besar kemungkinan terjadinya bahaya atau likelihood, dan tingkatan dampak yang ditimbulkan atau impact. Tingkatan IBF ada 4, yaitu aman, waspada, siaga, dan awas yang diterjemahkan secara berurutan dengan warna yaitu hijau, kuning, jingga, dan merah, di mana peringatan dini yang dikeluarkan berisi informasi dampak yang mungkin akan ditimbulkan serta respon yang perlu dilakukan, sesuai dengan kategori di dalam matriks. Tingkatan IBF atau status peringatan dini yang dikeluarkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi manajemen darurat kebencanaan serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan tindakan mitigasi selanjutnya, terutama pada saat terjadi peningkatan status dari waspada menjadi siaga atau dari siaga menjadi awas. Sebagai contoh, status waspada dikeluarkan dengan warna kuning yang menunjukkan bahwa bahaya yang terjadi memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi, yang berarti perakirawan sangat yakin akan terjadinya bahaya, dan dampak yang dapat ditimbulkan dari bahaya tersebut kecil atau minor. Contoh lain yang terjadi yaitu pada status yang sama, terdapat dampak dan respon yang berbeda. Status waspada dikeluarkan dengan warna kuning yang menunjukkan bahwa bahaya yang terjadi memiliki tingkat kemungkinan yang sangat rendah, namun dampak yang dapat ditimbulkan dari bahaya tersebut berat atau severe. Sangat penting bagi perakirawan cuaca untuk memantau perkembangan potensi cuaca ekstrim, karena informasi tersebut dipergunakan oleh instansi manajemen darurat kebencanaan dalam proses penyiapan mitigasi bencana. Salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah kejadian banjir dan tanah longsor di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Februari 2022. Hujan lebat yang terjadi sejak dini hari membuat sungai Waipesi meluap dan merendam 3 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Manggarai. 1 hari sebelum kejadian banjir di Kabupaten Manggarai, BMKG telah mengeluarkan perakiraan berbasis dampak untuk wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur pada status waspada dengan matriks resiko level 4 atau warna kuning.
di mana beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur berpotensi terdampak banjir dan tanah longsor. Informasi terkini perakiraan berbasis dampak untuk seluruh wilayah Indonesia dapat Sobat akses secara daring pada halaman signature.bmkg.go.id. Bagaimana dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semua. Pastikan Sobat untuk selalu mendapatkan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi terkini melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Dan jangan lupa mengunduh aplikasi Info BMKG yang ada di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rifda Novikarani, salam sehat dan sampai jumpa.